Kecelakaan. Di tengah perjalanan, Kim Soo-hyun melihat deretan toko bunga yang masih buka. Lantas menghentikan mobilnya di sisi jalan untuk dipilihnya buket bunga mawar putih sebagai lambang kesucian cinta. Setelah membayarnya, Kim Soo-hyun segera kembali ke dalam mobil untuk melanjutkan perjalanannya. Kim Soo-hyun tak henti melukis senyum di wajahnya. Pantulan cahaya rembulan yang menembus kaca mobilnya, semakin menambah kadar ketampanannya malam ini. Kotak merah berisikan cincin berlian yang sudah disiapkan sejak lama serta buket mawar putih di sampingnya adalah salah satu dari sekian banyaknya alasan yang membuatnya tak sanggup menyembunyikan binar bahagia dirinya. Malam ini, Kim Soo-hyun sudah tidak sabar akan berkunjung ke Cheonggyecheon Stream. Tempat di mana Suyin sudah menunggunya. Bayangan wajah Suyin yang tersenyum membuatnya ingin cepat sampai. Tadi Suyin sudah mengirimkan pesan jika sudah sampai. Mobil yang dikendarai Kim Soo-hyun akhirnya berhenti di batas garis lampu merah. Matanya kembali melirik ke kursi kosong sampingnya. Kotak merah dan bunga mawar putih itu sebentar lagi akan mengantarkannya selangkah lebih dekat menuju jenjang pernikahan. Hari yang begitu ia tunggu dan ia nanti selama ini. Hari yang sampai kapanpun akan selalu diingat dalam benaknya. Jalanan Seoul malam ini terbilang cukup sepi. Hanya ada beberapa mobil di sekitarnya. Jalanan pun tak macet seperti biasanya. Kosong dan lancar tapi memang agak licin akibat salju yang tadi turun. Kim Soo-hyun bersyukur setidaknya ia tidak harus bermacet ria malam ini yang mungkin nantinya malah akan membuatnya terlambat. Melihat lampu hijau yang sudah benderang, Kim Soo-hyun melepas remnya dan menginjak pedal gasnya kembali. Fokusnya pada jalanan teralihkan saat ada sebuah pesan masuk di ponselnya. Penasaran karena mungkin itu adalah pesan dari gadis pujaannya, Kim Soo-hyun lantas membukanya. Ternyata pesan itu berasal dari nomor yang tidak kenal. Ia mengirimkan sebuah foto dua orang yang saling berpelukan. Dada Kim Soo-hyun terasa sesak hingga meremas ponselnya ketika melihat ternyata yang berpelukan di dalam foto itu adalah Suyin bersama dengan seorang pria. Kim Soo-hyun mencoba menenangkan hatinya agar tidak terlalu percaya dengan hal itu. Ia yakin jika semua itu tidaklah benar. Ditaruhnya kembali ponselnya ke atas dashboard dengan menunduk hingga membuat Kim Soo-hyun jelas tak menyadari jika ada mobil berwarna putih yang melaju cepat ke arahnya. Walaupun lampu untuk jalur itu sudah berubah menjadi merah. Kim Soo-hyun sebenarnya tidaklah salah. Meski pandangannya teralihkan sebentar tapi ia mentaati rambu lalu lintas dengan begitu baik. Waktu seolah berjalan melambat. Tuhan seolah sedang membuat rotasi bumi dan seisinya ini berhenti. Kim Soo-hyun menoleh ke kanan. Matanya sontak menyipit saat ada dua lampu mobil yang begitu menyorot terang dirinya yang kini sedang berada di tengah perempatan. Brak, tabrakan pun tak dapat terelakkan lagi. Kim Soo-hyun merasa dunianya berbalik dan berputar dengan begitu cepat. Ia merasakan tubuhnya seperti terhempas masuk ke dalam jurang dan menabrak sebuah benda panjang dan keras seperti besi. Batuk darah langsung menyembur keluar dari tenggorokannya. Kental dan warnanya merah segar juga pekat. Kim Soo-hyun berusaha membuka kedua matanya. Pandangannya buram dan sudah berbayang. Ia tak lagi dapat melihat apapun lagi selain kepulan asap putih yang membumbung tinggi keluar dari kap depan mobilnya. Kaca depan mobilnya retak dan beberapa pecahan kacanya menancap di permukaan kulit Kim Soo-hyun. Rasa sakitnya sudah tak tergambarkan lagi. Darah mengalir deras dari kepalanya. Tubuhnya tak dapat bergerak sedikit pun karena badan mobil yang menghimpit tubuhnya. Rasanya, kedua kakinya itu mau patah karena bagian rem dan juga kopling mobilnya yang penyok itu menjepit kedua kakinya di bawah. Kim Soo-hyun tak dapat melakukan apapun lagi selain merintih sakit dan juga memohon pertolongan dari siapapun yang mendengarnya. Tuan, dengan nafas kasar yang sudah mulai tersengal berat, Kim Soo-hyun masih dapat mendengar suara dari orang di sekitarnya. Tuan, bisakah kalian membuka pintunya? Seorang pria parubaya yang melihat mobil Kim Soo-hyun terguling hampir 10 m dari lokasi kejadian langsung membuatnya menepikan mobilnya dan segera turun untuk melihat kondisi korban yang terlibat kecelakaan. Kaca mobilnya terus digedor, tapi Kim Soo-hyun tak dapat melakukan apapun. Tubuhnya seakan lumpuh. Tak mampu ia menggerakkannya, bahkan untuk jemarinya. Cepat panggil ambulans. Ada orang sekarat di dalam mobil. Teriak pria parubaya tersebut. Kini mobil Kim Soo-hyun telah dikelilingi oleh banyak orang. Ada yang penasaran, kasihan, khawatir, ingin mengabadikan momen mengerikan yang baru saja terjadi di depan mata kepala mereka. Ada juga yang hanya ingin melihat tanpa berniat membantu. Mobil pelaku juga sekarat. Teriakan lantang itu menggema dengan radius 5 meter dari posisi mobil Kim Soo-hyun saat ini yang kondisinya sangat mengenaskan. Pelaku bersama seorang perempuan. Kondisi keduanya juga terluka parah. Kondisi di perempatan jalan besar itu mendadak semakin membuat bulu kuduk merinding. Tak lama setelahnya datang beberapa mobil patroli polisi juga dua mobil ambulans yang seketika berpencar. Sebagian polisi mengecek tempat kejadian perkara berdasarkan kesaksian para pengguna jalan lainnya, sedangkan polisi yang lain membantu evakuasi korban kecelakaan bersama tim medis dari rumah sakit terdekat. Kim Soo-hyun meringis kuat saat merasakan kakinya yang sedang berusaha ditarik oleh para petugas. Rasanya sakit, perih, dan ia merasa kakinya mungkin akan putus saat itu juga. Berhasil, seru salah satu perawat yang akhirnya berhasil mengeluarkan kaki Lutfi yang terjepit setelah percobaan selama hampir 15 menit.
Baik Kim Soo-hyun, ataupun pihak dari mobil yang membuat semua kecelakaan ini terjadi sama-sama dievakuasi. Kim Soo-hyun dimasukkan ke dalam ambulans yang berbeda dan langsung dilarikan ke rumah sakit segera. Untungnya dari kecelakaan itu tak membuat kecelakaan beruntun. Hanya mobil Kim Soo-hyun yang ditabrak. Tanda vitalnya semakin melemah. Ini bahaya. Pendarahan di kepala juga tidak bisa dihentikan lagi. Kita harus segera membawanya ke ruang operasi atau nyawanya akan semakin dalam bahaya. Kim Soo-hyun masih bisa mendengar sayup-sayup suara dokter juga perawat di sekelilingnya. Matanya masih bisa terbuka sedikit demi sedikit. Memperhatikan dengan pandangan yang buram kalau ada orang yang sedang melakukan perawatan di tubuhnya. Kepalanya diperban, hidungnya dipasang selang infus, kancing bajunya sudah terlepas, dengan bagian dadanya ditempeli alat bantu untuk membantu hidupnya bertahan lebih lama. Di bawah kesadarannya yang sudah mulai hilang, Kim Soo-hyun masih bisa mengingat dengan jelas wajah cantik Suyin. "Maaf sayang, aku tidak bisa datang," ucapnya dengan bibir bergetar dan perlahan kesadarannya sudah mulai hilang. Bab 307 Kabar Buruk. Dae-hyun baru saja sampai di UN Village setelah menyelesaikan pekerjaannya. Ciuman dan pelukan bertubi-tubi menyambut kedatangannya. Putra semata wayangnya sangat senang jika ayahnya pulang. Tak peduli jika Aeri yang terus membujuknya untuk tidak terlalu dekat dengan Dae-hyun tetapi usahanya sia-sia. Tujuannya hanya untuk menjauhkan mereka agar kelak Dae-hyun merasa kehilangan, sehingga demi Jo Yeon-ho Dae-hyun akan mengurungkan niatnya. Mereka lantas bergandengan tangan saat masuk ke dalam rumah. Wajah sumringah sama-sama terlukis di wajah ayah dan anak itu. Meski pancaran wajah mereka memiliki arti yang bertolak belakang. Dae-hyun sangat senang karena sebentar lagi tidak akan ada yang mengganggu hubungannya dengan Suyin. Bahagianya dia karena setelah malam ini Kim Soo-hyun pasti tidak akan pernah mendekati istri kecilnya lagi. "Dae-hyun, di mana adikmu? Kenapa kalian tidak pulang bersama?" ujar Ni Park yang tidak mendapati Kim Soo-hyun di sana. "Dia mungkin sebentar lagi akan pulang, Bu," sahut Dae-hyun dengan senyuman yang selalu terpancar di wajahnya. Ni Park sampai menaruh curiga karena tidak biasanya ekspresi wajah putra sulungnya begitu. Tapi wanita itu mengenyahkan pikiran buruk dari benaknya. Berpikir mungkin proyeknya di Pulau Geoje berjalan lancar. "Yeon-ho, tinggallah bersama nenek di sini sebentar. Ayah akan mandi terlebih dahulu," ujar Dae-hyun seraya mengacak-acak rambut putranya. "Baik, ayah," sahut Jo Yeon-ho. "Kemarilah, duduk bersama nenek." Ni Park lantas mengangkat tubuh Jo Yeon lalu mendudukkannya di pangkuan. Dengan adanya Jo Yeon-ho bersama dengan ibunya, Dae-hyun tidak perlu khawatir jika tiba-tiba terjadi percekcokan di antara dirinya dengan Aeri. Pria itu lantas melangkahkan kakinya menuju kamar. Setelah kehilangan kabar dari Han yang entah di mana rimbanya, sekarang Aeri lebih sering berada di rumah. Ditambah lagi ingin mencari muka kepada sang mertua jika dirinya adalah seorang ibu yang baik. Meski bosan tapi Aeri terpaksa melakukannya, demi posisinya tetap aman. Ternyata usahanya cukup menghasilkan karena Ni Park sekarang semakin baik kepadanya. Ceklek, Aeri menoleh ke arah pintu ketika mendengar suara derit pintu yang terbuka. Ia langsung terduduk dengan tegap dan berdiri menghampiri sang suami. "Ternyata kau pulang juga, kupikir kau akan lama berada di Pulau Geoje. Padahal aku dan Jo Yeon-ho ingin menyusul ke sana," ujar Aeri dengan kata semanis mungkin keluar dari bibirnya. Awalnya ada kekhawatiran karena Dae-hyun sudah tidak menjadi direktur, tapi sepertinya menjadi wakil bukanlah hal yang buruk. Bisa saja Dae-hyun menjadi direktur lagi jika Kim Soo-hyun melakukan kesalahan. Ia berusaha untuk tidak mengungkit jika Dae-hyun bersama wanita lain, agar tidak membuatnya menjadi emosi. Sebenarnya sudah beberapa kali Aeri meminta orang untuk mengikuti Dae-hyun tapi selalu berhasil digagalkan begitu saja. Sahut Dae-hyun singkat. Dae-hyun tetap cuek dan memilih berlalu ke kamar mandi. Sebelum itu dengan sengaja menaruh kertas di atas ranjang di dekat tasnya. Agar ia tidak perlu memberikannya secara langsung kepada Aeri. Benar saja begitu Dae-hyun masuk ke dalam kamar mandi, Aeri sangat penasaran ingin membuka kertas tersebut. Matanya langsung melotot hingga hampir terjatuh setelah membacanya. Aeri tidak menyangka jika Dae-hyun akan benar-benar ingin berpisah dengannya. Ia pikir tadinya semua hanyalah ancaman semata. Dengan cepat Aeri melipatnya kembali dan memasukkannya ke dalam amplop. Pura-pura tidak mengetahui apa isinya, itu akan jauh lebih baik. 1000 cara pun akan ditempuh agar Dae-hyun tidak menceraikannya. Aeri segera kembali naik ke atas ranjang. Duduk bersandar seperti semula seolah-olah tidak mengetahui surat undangan itu. Baginya status pernikahannya sangatlah penting. Di ruang keluarga Ni Park tengah asyik menonton televisi bersama dengan Jo Yeon-ho. Pandangan Ni Park teralihkan dari televisi setelah mendengar telepon rumah berdering beberapa kali. "Duduklah sendiri, nenek ingin menjawab telepon sebentar," ucap Ni Park sembari menurunkan Jo Yeon-ho dari pangkuannya. Jo Yeon-jo menganggukkan kepalanya, langsung menghempaskan bokongnya di sofa. "Selamat malam. Apa ini kediaman dari Tuan Kim Soo-hyun?" tanya seorang pria yang berada di seberang telepon. Bunyi sirene polisi terdengar cukup keras di telinga Ni Park hingga membuatnya sangat penasaran. "Benar, Tuan. Ada yang bisa kami bantu?" Hati Ni Park langsung bergetar mendengar bunyi sirene yang saling bersahutan satu sama lain.
Kami ingin mengabarkan jika telah terjadi kecelakaan yang melibatkan Tuan Kim Soo-hyun. Sekarang ini korban sudah dibawa, ujar pria tersebut yang tidak terlalu jelas terdengar oleh Ni. Park, pria itu adalah seorang polisi yang tengah melakukan investigasi di tempat kejadian. Apa? Seru Ni. Park histeris. Bagaikan petir yang menyambar di siang hari. Tubuh Ni. Park sempoyongan hingga hampir ambruk. Dadanya terasa sesak dan rasanya sulit untuk bernafas. Telepon itu langsung jatuh dibarengi dengan tubuh Ni. Park yang merosot jatuh ke lantai. Ia tidak mampu menopang berat tubuhnya saat ini. Kakinya terasa sangat lemas hingga tak sanggup lagi untuk berdiri. Pikirannya tidak bisa berpikir jernih hingga perlahan pandangannya buram dan dunia terasa berputar hebat. Hingga ia benar-benar terbaring di lantai. Nenek, panggil Jo Yeon-ho. Anak itu berlari-lari kecil ke arah neneknya. Digoyangkannya tubuh wanita parubaya itu agar terbangun. Melihat neneknya yang tak kunjung membuka mata, Jo Yeon berlari menaiki tangga untuk memanggil ayah dan ibunya. Air mata jatuh berderai dari sudut matanya karena merasa sangat ketukan. Tanpa mengetuk pintu, Jo Yeon mendorong pintu dengan kuat hingga terdengar dobrakan yang cukup keras mengagetkan Airi yang tengah bersandar pada sisi ranjang. Yeon-ho, bisakah kau mengetuk pintu terlebih dahulu? Ujar Airi memandang tidak suka ke arah putranya. Ibu, nenek, bu, ucap Jo Yeon-ho sambil terisak. Airi mendesah kesal karena sedang asyik membaca majalah kecantikan justru malah diganggu oleh kedatangan putranya. Kenapa dengan nenek, Yeon-ho? Dae-hyun yang tengah mengganti pakaiannya buru-buru keluar dari kamar mandi ketika mendengar sayup-sayup suara Jo Yeon-ho yang terisak. Nenek pingsan, sahut Jo Yeon dengan tubuh gemetar. Beruntung Dae-hyun sudah berganti pakaian sehingga langsung mengangkat tubuh Jo Yeon-ho ke dalam gendongannya. Dengan langkah cepat segera menuruni tangga. Airi juga bergegas mengikutinya dari belakang. Matanya langsung terbelalak melihat ibunya yang sudah terbaring di lantai dengan telepon yang masih menggantung di sampingnya. Diturunkannya Jo Yeon-ho terlebih dahulu sebelum akhirnya mengangkat tubuh Ni. Park. Dae-hyun lantas membaringkan ibunya di atas sofa. Ibu, apa yang terjadi denganmu? Dae-hyun duduk di sampingnya lalu menghirupkan minyak angin ke hidungnya. Yeon-ho, apa kau tahu kenapa nenek bisa pingsan? Tanya Dae-hyun yang merasa curiga jika sesuatu yang buruk mungkin terjadi. Nenek tiba-tiba terjatuh setelah menerima telepon, sahut anak itu dengan terbata. Bab 308 masih menunggu. Dae-hyun bergegas menghampiri meja telepon untuk mengetahui mungkin saja jika sambungan telepon belum terputus. Begitu diletakkan di telinganya bunyi sirene langsung menggema di telinganya. Membuat jantungnya berdebar. Apa yang membuat ibunya tiba-tiba pingsan? Halo, apa ada orang di sana? Ujar Dae-hyun ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Kami dari kepolisian ingin mengabarkan jika Tuan Kim Soo-hyun dilarikan ke rumah sakit. Belum sempat mengatakannya tapi tidak ada suara di sana, ujar pria tersebut. Apa yang terjadi dengan adikku? Ujar Dae-hyun dengan suara meninggi. Tubuhnya hampir terhuyung jika saja tidak berpegangan pada meja. Silahkan Anda bisa mengunjunginya di Rumah Sakit Halim University Medical Center, ujar polisi tersebut. Dae-hyun lantas mematikan sambungan teleponnya. Sebisa mungkin dirinya harus tetap tenang agar ibunya tidak semakin panik. Ia masih belum percaya terjadi kecelakaan terhadap adiknya. Ada keinginan untuk langsung pergi ke rumah sakit tapi melihat kondisi ibunya yang lemah membuat Dae-hyun tidak tega meninggalkannya. Airi berusaha memijat kaki dan tangan ibu mertuanya agar terbangun. Setelah beberapa saat, Ni. Park sayup-sayup bisa mendengar orang yang berada di dekatnya berbicara. Dengan pikiran yang kosong dan seperti mimpi, ia berusaha menggerakkan kelopak matanya agar terbuka. Kim Soo-hyun, panggil Ni. Park lirih dengan air mata yang mengalir di pipinya. Bu, tenanglah. Aku yakin jika Kim Soo-hyun baik-baik saja, ujar Dae-hyun berusaha menenangkan sang ibu. Padahal ia sendiri juga sangat mencemaskan saudaranya. Ayo kita pergi ke rumah sakit, ujar Ni. Park sambil bangkit berdiri meski tubuhnya lemas dan sempoyongan. Sebaiknya ibu tetap di rumah. Biarkan aku saja yang pergi ke rumah sakit untuk melihatnya. Tidak, ibu ingin melihat keadaan adikmu, ujar Ni. Park terisak tak kuasa membendung air matanya. Setelah mempertimbangkan banyak hal akhirnya Dae-hyun pergi ke rumah sakit bersama Airi dan ibunya. Ia berharap semoga adiknya baik-baik saja dan tidak ada yang fatal. RS Halim University Medical Center. Sesampainya di rumah sakit Ni. Park meraung-raung histeris ingin melihat keadaan putranya. Meminta untuk masuk ke dalam ruang operasi padahal di dalam para dokter sedang berjuang untuk menyelamatkan Kim Soo-hyun. Beruntung Dae-hyun dan Airi bisa memenangkannya. Dae-hyun terus berdiri di depan ruang operasi tanpa beranjak dari sana setelah mereka tiba. Menunggu para dokter yang menangani saudaranya agar segera keluar. Ni, Park yang tengah duduk di kursi tak henti-hentinya meneteskan air mata. Sesak dadanya untuk bernafas ketika mengetahui salah satu putranya tengah berjuang untuk hidup. Tak henti-hentinya ia memanjatkan doa kepada Tuhan agar Kim Soo-hyun terselamatkan. Bu, tenanglah, ujar Airi yang sejak tadi mencoba terus menenangkan ibu mertuanya. Jika tidak ada Airi mungkin Ni. Park sudah tidak sadarkan diri kembali. Belum ada keluarga lain yang datang karena Dae-hyun belum memberikan kabar kepada siapapun.
1 jam sudah berlalu dengan cepat tapi operasi tak kunjung usai. Dae Hyun juga terus berjalan di depan pintu. Melupakan Suyin yang masih menunggu Kim Soo Hyun untuk datang ke Cheonggyecheon Stream. Dae Hyun terus termenung memikirkan bagaimana bisa adiknya terlibat kecelakaan. Hingga beberapa saat barulah terlintas dalam benaknya tentang Suyin. Suyin, gumam Dae Hyun dengan rasa khawatir yang mulai menjalar di sekujur tubuhnya. Dengan langkah lebar Dae Hyun menghampiri ibunya dan Aeri. Aeri, aku titip ibu sebentar. Aku harus pergi, ujar Dae Hyun. Kau mau kemana? Tanya Aeri sambil menautkan kedua alisnya. Ia cukup senang karena setelah sekian lama akhirnya Dae Hyun bisa bersikap baik padanya. Aeri akan menggunakan kesempatan ini untuk mengambil hatinya kembali. Tetaplah di sini. Aku mohon jaga ibu sampai aku kembali, ujar Dae Hyun dengan tatapan penuh harap. Setidaknya ia merasa bersyukur ada Aeri bersama mereka saat ini. Baiklah, ucap Aeri dengan senang hati menjaga ibu mertuanya. Setelah yakin jika ibunya aman dan baik-baik saja bersama Aeri, pria itu segera meninggalkan rumah sakit. Cheonggyecheon Stream, Suyin masih setia menanti kalian Kim Soo Hyun meski sudah 1 jam lamanya menunggu. Ia tetap bersikeras berada di tempat itu meski Chung Ho sudah membujuknya untuk pulang. Suyin bertekad jika masalahnya bersama Kim Soo Hyun harus terselesaikan malam ini juga agar tidak ada kesalahpahaman dan hati Kim Soo Hyun yang akan semakin tersakiti. Tubuh Suyin rasanya semakin menggigil terkena butiran salju yang turun perlahan membasahi bumi. Sekuat tenaga mencoba menahan rasa dingin itu meski harus menggigit bibir bawahnya. Tak lupa Suyin juga sudah menghubungi nomor Kim Soo Hyun tapi tidak aktif. Ia coba untuk selalu berpikir positif. Jika mungkin saja saat ini Kim Soo Hyun sedang dalam perjalanan ataupun keperluan mendadak hingga membuatnya sedikit terlambat datang. Orang-orang perlahan sudah meninggalkan tempat itu karena cuaca dingin membuat mereka enggan berlama-lama di sana. Sedangkan Suyin masih duduk di sebuah kursi. Ia tidak ingin mengecewakan adik iparnya lebih lama lagi. Itulah sebabnya masih tetap bertahan. Kenapa dia lama sekali? Gumam Suyin dengan duduk yang terus gelisah. Kedua tangannya diapitkan pada kedua pahanya. Suyin terus mengedarkan pandangannya ke sana kemari berharap segera menemukan sosok Kim Soo Hyun agar bisa pulang dengan segera. Ia tidak tahu berapa lama lagi untuk bertahan di tengah dinginnya malam yang semakin parut. Ia sampai tidak memperdulikan Chung Ho yang sejak tadi terus mengajaknya untuk pergi dari tempat itu. Kalung pemberian Kim Soo Hyun yang tadi digenggamnya ia taruh kembali ke dalam tas. Takut jika tiba-tiba saja tanpa sadar membuangnya. Dae Hyun menutup pintunya kuat setelah sampai di parkiran. Ia melihat Chung Ho yang masih berdiri di sisi mobil sambil menghisap rokok. Itu menandakan jika Suyin masih berada di sana. Chung Ho, apa Nona masih berada di sini? Ujar Dae Hyun dengan rasa was-was. Masih, Tuan. Nona tidak mau pergi sebelum Tuan Kim Soo Hyun datang, sahut Chung Ho sambil menundukkan kepalanya. Dae Hyun segera berlari lebih jauh memasuki kawasan pinggiran sungai untuk mencari keberadaan Suyin saat ini. Suyin, panggilnya dengan suara yang cukup keras terdengar. Dae Hyun terus berkeliling sebelum akhirnya melihat seseorang gadis yang tengah duduk di tepi sungai. Pandangannya menghadap ke arah air yang mengalir dengan tenang. Dae Hyun segera berlari menghampiri sosok yang diyakini itu adalah istri kecilnya. Bab 309 Jangan menyalahkan diri sendiri. Sayang, ujar Dae Hyun yang langsung duduk berlutut di depan Suyin. Menggenggam tangannya dengan erat yang sudah sedingin salju. Lalu meletakkan tangan yang saling menyatu di bibirnya. Sayang, kenapa kau kemari? Di mana Kim Soo Hyun? Kenapa sampai sekarang belum datang? Tanya Suyin bertubi-tubi karena merasa heran yang datang justru suaminya. Ayo kita pulang, ajak Dae Hyun dengan nada sendu, tak mampu untuk menahan rasa kesedihannya. Rasa bersalahnya karena tidak mau mengalah demi saudaranya. Baginya Suyin sudah menjadi udara untuknya bernafas sehingga tak mungkin melepaskannya. Menjauhlah sedikit, bagaimana jika Kim Soo Hyun melihatnya? Ujar Suyin sembari berusaha melepaskan tangannya tapi genggaman Dae Hyun terlalu kuat. Dae Hyun memejamkan matanya berusaha menguatkan hati untuk bisa mengucapkan apa yang terjadi saat ini. Sebaiknya kita pulang saja karena Kim Soo Hyun tidak akan datang, ucap Dae Hyun sambil menatap nanar kedua bola mata Suyin. Ada rasa bersalah yang merasuk di dalam jiwanya. Tapi, dia tadi sudah mengirimkan pesan. Mengatakan jika tengah dalam perjalanan. Aku tidak ingin menyakitinya lebih lama lagi. Dia pantas mendapatkan gadis yang jauh lebih baik dariku, ujar Suyin. Ada keinginan untuk menunggunya sebentar lagi. Iya, memang betul jika Kim Soo Hyun tadi sudah dalam perjalanan. Tapi, dia, kecelakaan saat akan datang ke tempat ini, ujar Dae Hyun terbatas sambil menundukkan kepalanya. Dunia seketika seperti berhenti berputar. Hati Suyin langsung bergetar seperti terkena sengatan listrik. Pikirannya melayang membayangkan apa yang terjadi. Dengan mata yang sudah memanas Suyin menggelengkan kepalanya pelan. Sungguh Suyin tidak menginginkan hal ini terjadi. Bukan hal seperti ini yang diinginkan agar terlepas dari Kim Soo Hyun. Perlahan kini matanya sudah mengembun dengan butiran kristal di sudut matanya. Lalu bagaimana keadaannya saat ini? Air mata tak mampu lagi terbendung di sudut mata gadis cantik itu hingga luruh dengan deras membasahi pipinya. Dokter saat ini sedang menanganinya.
Semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk padanya, ucap Daehyun dengan mata memerah. Tak pernah terbesit dalam hati Daehyun untuk mendoakan hal buruk terjadi pada saudaranya. Aku ingin melihatnya. Bolehkah aku pergi ke rumah sakit? Su Yin menggenggam erat jemari Daehyun. Berharap pria itu mau mengizinkannya untuk menjenguk Kim Soo-hyun. Sebaiknya besok pagi saja. Ini sudah terlalu malam, lagi pula kau butuh istirahat. Jika kau ingin datang ke rumah sakit kau bisa pergi bersama Chung Ho. Aku tidak bisa menjemputmu karena ibu sangat syok. Daehyun menguatkan hati berusaha untuk tersenyum tipis sambil mengusap pipi sang istri. Su Yin menganggukkan kepalanya. Ia bisa mengerti jika saat ini pasti Ni. Park merasa sangat terpukul. Tapi Kim Soo-hyun baik-baik saja, kan? Su Yin sangat ingin mengetahui keadaan adik iparnya. Daehyun terdiam beberapa saat. Jika kondisinya baik-baik, tidak mungkin dokter sangat lama menanganinya. Berdoalah agar semuanya baik-baik saja, ucap Daehyun dengan getir. Lalu, kenapa kau justru ke sini? Kenapa kau tidak menjaga ibu? Ujar Su Yin. Ibu bersama Airi di rumah sakit. Aku tidak mungkin membiarkanmu sampai pagi berada di sini. Itulah sebabnya aku datang kemari, tukas Daehyun. Ini semua salahku. Seharusnya aku tidak membuatnya menunggu terlalu lama atas jawaban yang akan kuberikan. Jawaban penolakan yang justru akan menyakiti hatinya. Su Yin menutupi wajahnya dengan kedua telapak tangan. Merasa bersalah karena menundanya terlalu lama. Jika saja saat itu langsung mengatakannya maka semuanya tidak akan terjadi. Kim Soo-hyun tidak mungkin kecelakaan. Sudah, jangan menyalahkan dirimu. Sebaiknya sekarang kau pulang saja. Jangan berpikir yang tidak-tidak, ujar Daehyun bangkit berdiri kemudian duduk di samping Su Yin. Memeluknya dengan erat ke dalam dekapannya. Aku memang patut disalahkan, ucap Su Yin yang sesenggukan dengan air mata yang sudah membanjiri baju Daehyun. Daehyun mengusap punggung Su Yin dengan lembut sambil terus berusaha membujuk sang istri untuk pulang. Setelah membujuknya untuk pulang, akhirnya Su Yin bersedia untuk kembali ke Villa Pyeongchangdong. Daehyun menuntun Su Yin berjalan sampai di parkiran karena tubuhnya lemas. Chung Ho, aku titip Nona kepadamu. Jaga dia baik-baik, jangan lupa beritahu Bibi Xia agar merawat Nona karena tubuhnya sangat dingin, tukas Daehyun kepada Chung Jo. Baik, Tuan, sahut Chung Ho. Daehyun tetap di sana sampai mobil yang dikendarai Chung Ho perlahan sudah tidak tampak lagi. Baru setelah itu ia melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke rumah sakit. Sebelum kembali ke rumah sakit, Daehyun ingin mengetahui di mana lokasi kecelakaan itu terjadi. Ternyata ketika melewati jalan yang kemungkinan ditempuh Kim Soo-hyun, ternyata jalan itu masih ramai. Beberapa polisi tampak tengah melakukan investigasi yang belum terselesaikan padahal kejadiannya sudah cukup lama. Daehyun dapat melihat mobil Kim Soo-hyun yang sudah ringsek berada di tepi jalan. Ada juga mobil pengendara lain yang rusak parah juga. Daehyun memutuskan untuk menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Lantas ingin keluar sebentar hanya sekedar untuk mencari tahu sedikit tentang kejadian itu. Kakinya terus menapaki aspal menuju ke salah satu penjual yang letaknya tidak jauh dari sisi jalan. Apakah tadi baru saja terjadi kecelakaan di sini, Tuan? Ujar Daehyun dengan sopan. Rasa penasaran di hatinya tidak bisa ditahan untuk mengetahui apa yang terjadi. Ada mobil berwarna putih yang menerobos lampu merah melaju kencang sehingga tabrakan tak dapat terelakkan, sahut pria parubaya yang merupakan seorang penjual makanan ringan. Daehyun lega, setidaknya bukan Kim Soo-hyun yang menyetir mobil dengan ugal-ugalan. Apa Anda bisa menceritakannya sedikit? Ujar Daehyun. Pria penjual makanan itu pun lantas menceritakan sedikit apa yang diketahuinya. Ketika mobil Kim Soo-hyun yang berjalan pelan justru ditabrak oleh mobil berwarna putih. Daehyun sampai memejamkan mata tidak kuat membayangkan apa yang terjadi. Mobilnya bahkan sampai terpental jauh dari lokasi tabrakan. Pantas saja jika sampai sekarang dokter selesai melakukan penanganan terhadap Kim Soo-hyun. Kepala Daehyun terasa sangat ngilu membayangkannya. Terlebih lagi Daehyun bisa melihat ada bekas darah yang tercecer di aspal yang perlahan tertutup oleh salju yang semakin deras. Setelah bertanya sedikit kepada penjual makanan itu, Daehyun melangkahkan kakinya menuju mobil Kim Soo-hyun yang sudah dipasang garis polisi. Di dekat Daehyun menemukan satu buket mawar putih yang kelopaknya sudah berceceran di aspal. Sesak dada Daehyun ketika melihatnya. Ternyata Kim Soo-hyun sangat menginginkan istri kecilnya. Maafkan aku, gumam Dae-lirih. Dikarenakan tidak boleh ada orang di lokasimu kejadian oleh para polisi, Daehyun memutuskan untuk kembali ke rumah sakit. Bab 310 menyebut namanya. Malam kini semakin lama semakin larut. Kondisi rumah sakit juga sudah lengang. Hanya ada beberapa orang saja yang masih lalu lalang melewati koridor rumah sakit. Ni, Park terus sesenggukan sejak tadi menunggu nasib putra bungsu yang sangat disayanginya. Hati Daehyun bagaikan disayat-sayat pisau tumpul ketika melihat ibunya begitu pilu menangisi saudaranya. Sakit tapi tidak berdarah itulah yang saat ini dia rasakan. Daehyun mendudukkan tubuhnya di samping sang ibu yang sedang menyandarkan kepalanya di bahu Airi. Mengambil alih posisi untuk mendekapnya. Sebaiknya ibu pulang saja, biarkan aku menunggu Kim Soo-hyun. Jika ada kabar pasti aku akan menghubungi ibu, bujuk Daehyun. Diusapnya bahu Ni, Park pelan untuk memberikan ketenangan.
Ibu akan tetap berada di sini, ujar Ni. Park bersikeras. Ia adalah seorang ibu sudah pasti lebih khawatir dari siapapun. Kim Soo-hyun, apa yang sebenarnya terjadi padamu? Kenapa kau sampai ngebut-ngebutan? Lanjutnya, air matanya sudah mulai mengering karena sejak tadi tidak henti-hentinya menangis. 4 jam pintu ruang operasi tertutup rapat dan lengang. Tidak terdengar aktivitas apapun dari luar karena ruangannya kedap suara. Setelah menunggu lama, kini tiba-tiba saja pintu terbuka. Membuat orang yang ada di sana lega sekaligus cemas yang begitu mendalam. Dae-hyun dan Ni Park sontak berdiri. Wanita parubaya itu ingin segera mengetahui keadaan putranya. Kakinya yang lemas berusaha ditahan untuk bisa berjalan menghampiri dokter dan para perawat yang satu persatu sudah mulai keluar. Dokter, bagaimana keadaan putraku? Ni Park memegang tangan sang dokter pria lalu menggoyangkannya. Sabarlah, Bu, ujar Dae-hyun sambil memegang kedua bahu ibunya. Perasaan cemas juga sangat dirasakan oleh Dae-hyun. Sang dokter tampak menghela nafas berat. Ia tidak tahu apakah ini kabar baik atau buruk. Meski begitu sebagai seorang dokter, ia harus memberikan hal-hal positif. Tidak boleh membuat mental keluarga pasien turun dan tidak memiliki harapan. Seburuk apapun kondisi pasien, dokter akan memberikan harapan. Operasinya berjalan lancar, tapi, dokter pria yang bertubuh tinggi itu menghela nafas pelan. Berat rasanya ketika bibirnya hendak berucap. Terlebih lagi melihat Ni Park yang tampak sangat berharap membuat dokter tersebut tidak tega. Tapi kenapa, Dok? Ni Park menggoyangkan kembali lengan sang dokter. Ia sudah tidak sabar karena mungkin saja sesuatu yang buruk akan terjadi. Untuk saat ini putra nyonya belum bisa sadarkan diri, ujar sang dokter tersebut. Lantas dipegangnya pundak Ni Park agar diberikan ketegaran dan kekuatan. Kaki Ni Park terasa tak mampu menopang beban tubuhnya kembali. Bayangan Kim Soo-hyun koma terlintas di depan matanya. Hingga ketika melihat Kim Soo-hyun yang tengah dikeluarkan dari ruang operasi, ia tak tega melihat putranya yang terpasang alat medis di tubuhnya. Ni Park sempoyongan hingga hampir terjatuh ke lantai jika saja Dae-hyun tidak menopangnya. Dae-hyun memapah sang ibu yang dibantu oleh dokter agar duduk di bangku yang tidak jauh letaknya. Tubuh Ni Park seperti memiliki tenaga, walau hanya sekedar untuk berdiri. Maaf Tuan, hanya itu yang bisa kami lakukan sekarang. Kami ingin tahu apa ada di sini wanita yang bernama Suyin. Tanya sang dokter. Memangnya kenapa, Dok? Ujar Dae-hyun sambari menautkan kedua alisnya. Sebelum Tuan Kim Soo-hyun tidak sadarkan diri, dia selalu menyebut nama Suyin. Kami mengira jika Suyin adalah seseorang yang spesial. Jika tidak keberatan, sebaiknya Anda bisa membawa wanita itu datang kemari. Itu sangat membantu untuk kesembuhan pasien, ujar sang dokter menjelaskan sedikit tentang saran yang ia berikan agar Kim Soo-hyun segera sadar. Akan aku pertimbangkan, sahut Dae-hyun dengan getir. Jika Dae-hyun mewujudkannya maka Kim Soo-hyun dan istrinya akan semakin dekat tapi jika tidak mewujudkannya ia khawatir dengan keadaan saudaranya. Sungguh sesuatu yang membuatnya sangat dilema saat ini. Haruskah ia mengalah demi saudaranya? Baiklah, sebaiknya aku pergi dulu. Dokter itu kemudian pergi meninggalkan mereka. Kondisi Ni Park setengah sadar. Wanita itu berharap jika apa yang terjadi terhadap putranya hanyalah mimpi. Itu mengapa ia ingin tertidur berharap setelah bangun bisa bertemu Kim Soo-hyun seperti sedia kala. Dae-hyun, bawa Suyin kemari, ujar Ni Park dengan wajah yang sudah berlinang air mata. Dia sebenarnya tidak pingsan, tapi memikirkan keadaan putranya sejak tadi membuat kepalanya sangat pusing dan limbung. Bu, ini sudah malam. Suyin pasti sudah tidur, bujuk Dae-hyun sambil duduk berjongkok di depan ibunya lalu meremasnya jarinya pelan. Itu pasti gara-gara Suyin sehingga Kim Soo-hyun jadi seperti itu, tukas Airi untuk memperkeruh suasana. Jaga ucapanmu, ujar Dae-hyun sambil menatap tajam ke arah Airi. Ia tidak menyangka di saat-saat seperti ini tapi masih saja berpikiran buruk terhadap orang lain. Dae-hyun, ibu mohon bawa Suyin ke sini sekarang juga, ujar Ni Park. Air mata sudah kembali membanjiri pipinya. Untuk sementara Kim Soo-hyun belum boleh dijenguk karena para perawat sedang memasang alat-alat di tubuh Kim Soo-hyun agar bisa bertahan lebih lama untuk hidup. Dae-hyun menghela nafas berat. Mungkin untuk sementara ia harus menghilangkan egonya dan membiarkan Kim Soo-hyun dekat dengan Suyin. Setidaknya hanya sampai ketika dia sembuh. Setelah itu ia akan benar-benar membawa Suyin pergi jauh. Baiklah, tapi berjanjilah kalau ibu untuk tenang. Tetaplah di sini bersama Airi, ucap Dae-hyun. Airi terdengar menggerutu tidak jelas karena di saat seperti ini selalu saja Suyin yang dicari. Bagaimana dengan ayahmu? Apa kau sudah menghubunginya agar segera pulang ke Seoul? Tanya Ni Park yang sudah mulai menghentikan isak tangisnya. Besok ayah akan sampai di Seoul, sahut Dae-hyun. Sekarang pergilah, pinta Ni Park agar Dae-hyun segera menjemput Suyin tidak peduli jika saat ini sudah menjelang pagi. Airi, kumohon jangan berkata macam-macam. Jaga ibu baik-baik, ucap Dae-hyun kepada Airi dengan wajah datar. Tenanglah, kau tidak perlu khawatir, ujar Airi dengan bibir yang tertarik ke belakang mengukir senyuman. Dae-hyun segera berdiri kemudian melangkahkan kakinya menuju parkiran.
Sungguh tidak tega rasanya jika harus menolak keinginan ibunya untuk membawa istrinya ke rumah sakit. Sepertinya ibunya sangat berharap jika Su Yin bisa membangunkan Kim Soo Hyun dengan cepat. Tuhan, kenapa sulit sekali untuk kami bersama? Dae Hyun menatap langit malam yang gelap beberapa saat. Meski masih mendung tapi salju tak lagi turun. Jika tahu seperti ini seharusnya tadi langsung mengajak Su Yin ke rumah sakit. Namun melihat sang istri yang pucat pasi karena kedinginan membuatnya tidak tega jika harus membawanya. Su Yin butuh istirahat setelah cukup lama menunggu Kim Soo Hyun. Dae Hyun segera masuk ke dalam mobil. Lalu mengemudikan mobilnya menuju Villa Pyeongchangdong. Selanjutnya bab 311 rasa bersalah.